Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bu Emma selaku dosen arsitektur Nusantara 1. Di sini kami dari kelompok 2 kelas E. Kami akan memaparkan hasil analisa kami mengenai konsep keberlanjutan dalam perencanaan dan perancangan lingkungan binaan di Indonesia, khususnya dalam studi kasus Bandar Udara Banyuwangi. Kami beranggotakan 5 orang, ada Muhammad Iqbal, Syarat Maspura Rizky, Albert Justin Indro, Rod Wizarahman, dan Ahmad Nur Ali. Yang pertama ada pengertian arsitektur berkelanjutan. Menurut Guyer tahun 2009, arsitektur berkelanjutan adalah arsitektur yang mana memiliki konsep mempertahankan sumber daya alam agar bertahan lebih lama untuk kelangsungan hidup, potensi vital dan sumber daya serta lingkungan ekologis manusia. Bisa dibilang juga arsitektur keberlanjutan adalah arsitektur yang pembangunannya ramah lingkungan dengan konsep berkelanjutan dirancang dapat memenuhi kebutuhan dari penggunanya tanpa mengurangi bagian dari generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang. Next. Baik, selanjutnya ya ini terkait prinsip arsitektur berkelanjutan. Menurut Paula Sasi 2006, prinsip-prinsip ini meliputi pemilihan lahan yang mana mengoptimalkan penggunaan lahan untuk mendukung keberlanjutan, kemudian efisiensi energi, yakni meminimalkan kebutuhan energi dan menggunakan sumber energi terbarukan, lalu material bangunan merupakan menggunakan material yang berkelanjutan dan dapat didaur ulang, pengelolaan air, yakni mengurangi penggunaan air dan memanfaatkan sumber air alternatif, kemudian kesehatan dan kesejahteraan, di mana harus merancang bangunan yang mendukung kesehatan dan kenyamanan penghuninya, lalu komunitas dan budaya, mendorong partisipasi komunitas dan mempertimbangkan aspek budaya setempat. Next. Selanjutnya, terdapat prinsip arsitektur berkelanjutan menurut Ardiani D. 2015. Prinsip ini mencakup efisiensi energi, penggunaan bahan ramah lingkungan, desain bioklimatik, konservasi air, penggunaan limbah konstruksi, integrasi dengan lingkungan, keselamatan penghuni, dan peningkatan siklus hidup penuh. Lalu juga ada menurut United States Green Building Council atau USGBC. Prinsip ini mencakup efisiensi energi, kualitas lingkungan dalam ruangan, konservasi sumber daya, manajemen limbah, kualitas lingkungan luar ruangan, inovasi, dan kesadaran sosial. Nah, prinsip-prinsip ini tercermin dalam sistem sertifikasi LEED, yang mana menekankan efisiensi energi, kualitas lingkungan, konservasi sumber daya, manajemen limbah, inovasi, dan kepedulian sosial dalam desain bangunan. Next. Lalu kita akan masuk ke konsep arsitektur berkelanjutan atau sustainable architecture. Jadi di sini itu ada beberapa konsep yang sesuai dan efektif dengan kenyataan dan teori. Next. Untuk yang pertama adalah material lokal. Jadi pada material lokal ini memiliki kesinambungan dengan kearifan lokal, lalu terjadinya hubungan hubungan baik dengan bangunan dengan lingkungannya, dan tentunya karena material lokal yang berasal dari daerah itu sendiri, maka bisa dikatakan adalah eco-friendly. Lalu untuk konsep yang kedua adalah tanggap iklim. Jadi di sini bangunan di sustainable architecture didesain untuk dapat memberikan kenyamanan bagi pengguna, lalu dapat beradaptasi dengan iklim. Hal ini sesuai dengan konsep bangunan sebagai peneduh atau bangunan sebagai area pelindung. Lalu yang ketiga adalah upaya preventif sick building syndrome. Hal ini dikarenakan bangunan harus dirancang dan dibangun sesuai dengan standar-standar yang ada, sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga tidak terjadi malfungsi dari bangunan itu sendiri dari konsep iklim. Lalu untuk poin ketiga, slide sebelumnya, ini adalah energi saving. Jadi di sini memiliki subpoin adalah penekanan emisi karbon,
lalu eco budgeting, dan yang terakhir adalah pemaksimalan potensi alami. Next. Lalu untuk konsep yang keempat adalah konservasi budaya. Jadi di sini bangunan itu juga harus bisa memiliki korelasi dengan budaya setempat yang dapat menimbulkan suatu filosofi. eh, dari filosofi ini dapat menciptakan sebuah hubungan antara bangunan dengan manusia. Lalu untuk konsep yang kelima adalah konservasi air, sama seperti penjelasan sebelumnya. Jadi di sini air itu sebagai sumber daya alam yang dapat dieksploitasi secara positif sehingga eh, utilitas yang ada di bangunan dapat digunakan sebaik mungkin. Lalu yang terakhir adalah communal area. Jadi bangunan sustainable architecture, sustainable building itu dapat mewadahi kegiatan-kegiatan komunitas. Next. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengulik konsep arsitektur berkelanjutan dengan studi kasus Bandar Udara Banyuwangi. Next. Sebelumnya, kita akan melakukan perkenalan terhadap Bandar Udara Banyuwangi. Bandar Udara Banyuwangi ini terletak di Blimbing Sari, Kecamatan Blimbing Sari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dengan arsitek Andra Matin. Bandar Udara Banyuwangi ini sebelumnya dikenal dengan nama Bandara Blimbing Sari. Bandara ini mulai beroperasi pada 29 Desember tahun 2010, dan kemudian bandara ini juga merupakan salah satu bandara di Indonesia yang menerapkan konsep keberlanjutan dalam desainnya. Lalu bandara ini juga diakui sebagai bandara hijau pertama di Indonesia. Next. Secara garis besarnya, konsep keberlanjutan di Bandara Udara Banyuwangi ini menerapkan pelestarian budaya setempat, pemanfaatan material lokal, desain tanggap iklim, dan konservasi energi. Pertama, kita akan membahas mengenai pelestarian budaya setempat dan pemanfaatan material lokalnya. Dapat kita lihat, atap Bandara Udara Banyuwangi ini memiliki desain yang menyerupai rumah adat suku Osing, yang mana suku Osing merupakan suku asli Banyuwangi, dengan ciri khasnya yang miring dan berlapis-lapis. Kemudian material atap yang digunakan menggunakan material kayu ulin, yang termasuk sebagai material lokal setempat. Lalu juga menciptakan siluet yang menyerupai uden, atau penutup kepala tradisional pria di Banyuwangi itu sendiri. Selanjutnya, next slide. Kita akan membahas mengenai garis besar dari desain tanggap iklim dan konservasi energinya. Yang dapat dilihat di slide, Bandar Udara Banyuwangi ini menerapkan beberapa konsep desain tanggap iklim, yakni menciptakan cross ventilation dengan bukaan-bukaan yang cukup besar, sehingga dapat terjadi cross ventilation. Kemudian ada tritisan lebar dan kisi-kisi kayu sebagai shading device, lalu juga ada skylighting sebagai sumber pencahayaan alami, dan green roof sebagai elemen thermal, pengondisian thermal alami juga. Next. Oke, lalu kita masuk ke subbab selanjutnya, yakni ecological design dari Bandar Udara Banyuwangi. Di sini kita memasuki ranah green architecture yang sebelumnya dibahas. Ini dibahas lebih detail lagi. Jadi dari green roof itu menggunakan material dari rumput gajah mini. Hal ini diperuntukkan untuk meredam radiasi matahari yang negatif dan memberikan kesejukan pada dalam ruang. Lalu jenis atap yang digunakan menciptakan suasana nyaman dalam kondisi iklim tropis yang ada. Itu penjelasan mengenai atap. Lalu kita masuk ke lokal material, ya ini lebih berfokus ke ranah eksterior dan interior bangunan. Jadi di sini menggunakan kayu-kayu dari bahan lokal, jadi mulai dari kayu ulin sampai penutup beberapa elemen itu menggunakan batu lempeng yang berasal dari Banyuwangi itu sendiri. Lalu pada interior bangunan itu
menggunakan konsep high ceiling sehingga perputaran udara dan pertukaran udara yang ada di dalam ruang itu dapat berjalan dan berproses dengan bebas. Jadi udara itu bisa gerak bebas. Lalu kita memasuki konsumsi energi, sama seperti penjelasan sebelumnya. Jadi pencahayaan alami itu adalah pencahayaan yang mendominasi pada bangunan Bandar Udara Banyuwangi. Hal ini dapat terlihat dari beberapa void bangunan dan penggunaan kisi-kisi dengan pola grid yang dapat menghalau efek silau. Lalu eh, pada Bandar Udara Banyuwangi juga tetap menggunakan pencahayaan buatan seperti pada area tunggu dan beberapa area krusial lainnya yang yang memang membutuhkan intensitas cahaya tersendiri. Lalu untuk penghawaan pada Bandar Udara Banyuwangi menggunakan eh, konsep cross ventilation dengan cara memasukkan udara alami pada area-area void dan menggunakan kolam ikan sebagai zona untuk menurunkan tekanan udara yang ada sehingga udara itu bisa lebih sejuk ke dalam ruang. Lalu untuk penghawaan buatan sama konsepnya seperti pencahayaan buatan. Jadi ada beberapa ruang yang menggunakan penghawaan buatan seperti area tunggu pada gerbang pesawat, gerbang tunggu memasuki gate pesawat. Next. Ya, kemudian kita masuk ke arsitektur desain based on community terhadap Bandar Udara Banyuwangi. Di sini kita membahas mengenai desain terhadap sekitar, di mana Bandar Udara Banyuwangi ini sendiri bernuansa tradisional, di mana memiliki bentuk ikat kepala suku Osing yang merupakan masyarakat asli Banyuwangi. Bandar Udara Banyuwangi disebut menghindari gaya internasional standar sebagian besar bandara di dunia. Hal ini berangkat dari rasa kekhawatiran akan keberlanjutan jumlah populasi yang kian meningkat, adaptasi iklim, serta kualitas hidup yang meningkat. Sehingga skema pembangunan yang diterapkan bersandar pada sumber daya lokal, teknologi tepat guna, dan prinsip-prinsip desain pasif vernakular. Next. Untuk dampak terhadap masyarakat sendiri, Bandar Udara Banyuwangi sendiri memiliki dampak yang begitu luas, tentunya terhadap masyarakat. Kawasan di sekitar bandara diproteksi sebagai lahan hijau dengan landscape persawahan, menjadikan bandara ini sebagai landmark daerah dan juga mampu menggerakkan perekonomian lokal dengan memudahkan akses menuju ke Banyuwangi. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke social culture, problem, and potensial Bandara Udara Banyuwangi. Sini kita akan membahas bagaimana bisa terbentuknya Bandara Udara Banyuwangi ini. Awalnya idenya digagas oleh Bupati yang bernama Purnomo Sidik. Rencana awalnya bandara ini akan dibangun di Kecamatan Glenmore di bekas lapangan terbang Belambangan. Hal ini fatal karena bupatinya tiba-tiba mundur dari jabatan karena dianggap tidak mampu memimpin dan menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat pada kala itu. Kemudian pembangunan ini diteruskan oleh masa pemerintahan Bupati Samsul Hadi dan Bupati Ratna Sari Lestari. Lokasinya pindah dari awalnya yang Kecamatan Glenmore pindah ke Desa Blimbing Sari, Kecamatan Rokojambi. Hal ini dikarenakan Desa Glenmore tidak cocok secara topografi yang digunakan untuk bandara karena topografinya adalah gunung. Kemudian permasalahan pada masa Bupati ini adalah pembebasan lahan yang lama, sehingga pembangunan bandara tidak segera terbangun. Hal ini karena dana untuk pembebasan lahan dikorupsi oleh Bupati ini. Selanjutnya, bandara lanjut dibangun menggunakan dana APBN tahun 2004 hingga 2008. Kemudian bandara mulai beroperasional pada 21 April 2009 oleh Bali International Flight Academy untuk latihan terbang calon-calon pilot. Next. Perkembangannya, awalnya landasan dari bandara ini adalah sepanjang 900 meter dan lebarnya 23 meter. Kemudian untuk meningkatkan menjadi bandara komersial, landasan diperpanjang menjadi 1.400 meter dan lebarnya 30 meter.
Setelah 2 tahun beroperasi, landasan diperpanjang kembali menjadi 1.800 meter. Tahun 2015 dilakukan pembangunan landasan pacu menjadi 2.750 meter. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan status bandara menjadi status bandara internasional. Next. Nah, pada tahun 2015, APBD Provinsi Jatim dan APBD Kabupaten Banyuwangi digelontorkan untuk pembangunan terminal baru yang lebih besar sebagai fasilitas bandara internasional. Pembangunan ini memakan dana sebesar 33 miliar, sehingga terciptalah konsep bangunan yang hijau dan ramah lingkungan, serta mengangkat kebudayaan lokal. Budaya lokal tadi berasal dari udeng penutup kepala suku Osing, yang mana arsiteknya berupa Andra Martin, yang mengangkat konsep ini. Next. Adanya Bandara Udara Banyuwangi ini sangat berpotensial untuk masyarakat sekitar. Contohnya mempermudah mobilitas. Kemudian ada mata pencaharian baru untuk masyarakat sekitar. Mata pencaharian ini mulai dari saat pembangunan hingga saat Bandara Udara Banyuwangi ini sudah mulai beroperasional. Next ada lagi pembangunan jalan dengan aspal hot mix yang sebelumnya tidak ada jalan, dan jalan sudah dilengkapi dengan fasilitas penerangan jalan. Kemudian harga tanah dan bangunan di sekitar bandara menjadi meningkat. Terus ada juga gardu pandang yang bisa dimanfaatkan untuk menikmati suasana lingkungan sekitar yang berupa persawahan. Selain itu meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar dan UMKM warga yang ada di sekitar wilayah bandara. Next. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang local wisdom atau yang biasa disebut sebagai kearifan lokal atau kearifan setempat. Local wisdom ini biasanya mengacu pada prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan praktik yang mempengaruhi desain, konstruksi, dan penggunaan bangunan serta ruang dalam suatu daerah atau komunitas tertentu, khususnya dalam eh, budaya Banyuwangi ini. Nah, kearifan lokal ini atau local wisdom ini sudah ada sejak lama. Kearifan lokal ini mencerminkan cara hidup, pandangan dunia, dan cara berinteraksi dengan lingkungan fisik dan sosial yang khas bagi suatu daerah atau budaya tertentu. Menurut Prof. Antariksa, ini secara umum, local wisdom ini merupakan sesuatu yang dapat dipahami sebagai gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Pada Bandar Udara Banyuwangi ini, dalam perencanaan bentuk atapnya, kami menganalisa bahwa menemukan terdapat dua sumber yang menyatakan bahwa bentuk atap ini berasal dari transformasi udeng, topi udeng yang khas dari budaya Banyuwangi, dan juga transformasi bentuk dari atap rumah suku Osing. Keduanya ini merupakan sebuah budaya lokal yang khas dari daerah Banyuwangi. Topi udeng ini juga memiliki arti hubungan manusia dengan Tuhan yang dilambangkan dengan dua pucuk yang berada di sisi kanan dan kiri. Pada transformasi bentuk atap dari rumah suku Osing ini bisa dilihat dari gambar yang ada di kanan. Ini mengalami bentuk transformasi pengurangan. Nah, ketika orang-orang datang ke bandar udara ini akan merasakan sesuatu yang berbeda dan dapat merepresentasikan budaya lokal yang kental pada bangunan ini. Yang selanjutnya, elemen-elemen lokal yang dimasukkan pada interior bandar udara ini. Yang dapat kami temukan adalah elemen logo-logo yang dapat kami simpulkan merupakan gambar kuda lumping atau yang biasa disebut di daerah Banyuwangi itu jaranan buto. Jaranan buto ini merupakan kesenian tradisional Banyuwangi yang sudah ada sejak lama dari peninggalan Mataram. Selanjutnya, memperhatikan nilai budaya sekitar. Bandara ini juga tidak menghapus kegiatan-kegiatan warga yang ada di sekitar dengan lahan yang asalnya dari persawahan dijadikan sebagai bandara. Bandara ini juga menyediakan fasilitas gardu pandang bagi petani, eh, menyediakan
tempat-tempat pedestrian bagi petani dan juga mempertahankan fasilitas persawahan yang tetap baik sehingga dapat menunjang masyarakat sekitar untuk berkegiatan. Lalu selanjutnya mempertimbangkan iklim lokal. Jadi Bandar Udara ini tidak hanya mengandalkan estetika saja, tetapi mampu untuk menganalisa kondisi iklim lokal tropis khususnya di daerah Banyuwangi, Belimbing Sari. Selanjutnya kita masuk ke simpulan mengenai Bandar Udara Banyuwangi. Next. Sebelumnya di sini kita menemukan beberapa acuan di mana yang kita bisa gunakan untuk perencanaan dan perancangan di masa depan atau ke depannya, yaitu teknologi ramah lingkungan, di mana hal tersebut dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan menciptakan kota yang lebih berkelanjutan dan seimbang. Kemudian ada pengembangan ruang publik, di mana itu digunakan sebagai tempat berbagi interaksi dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat seperti area komunal. Kemudian adanya budaya bangunan, di mana unsur kebudayaan dapat menjadi simbol identitas di tempat tersebut atau di daerah tersebut. Next. Selanjutnya, beberapa poin inti yang dapat kami simpulkan dari pembahasan kami yaitu arsitektur berkelanjutan Nusantara ini merupakan suatu pendekatan desain dengan mengintegrasikan prinsip dan konsep elemen-elemen tradisional atau vernakular yang sudah ada sejak zaman dulu dan dimasukkan sebagai tipologi di bangunan-bangunan yang sudah ada sekarang. Nah, konsep-konsepnya itu ada material lokal, konservasi budaya, tanggap iklim, konservasi air, energi saving, komunal area, dan lain sebagainya. Nah, dari prinsip tersebut, ini akan dijelaskan pada studi kasus, yaitu Bandara Udara di Banyuwangi, yaitu pada ecological design dengan perancangan bangunan dan lingkungan buatan yang berfokus pada keberlanjutan, konservasi sumber daya, dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Kemudian ada architectural design based on community. Ini mengembangkan bangunan yang berfokus pada kebutuhan, keinginan, dan karakteristik unik masyarakat sekitar. Lalu ada sosiokultural problem and potential dengan mengembangkan masalah sosial budaya dan potensi dalam konteks arsitektur yang dihadapi. Dan yang terakhir ada local wisdom. Dengan kearifan lokal, ini akan mempengaruhi dari proses pencarian gagasan ide dari desain bandara tersebut. Ini merupakan hasil dari daftar pustaka kami. Kami banyak mengambil dari jurnal dan website. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.